Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami akan pelajari Sekolah Sabat. Kirimkan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 7 Maret 2024, Supremasi Tuhan dalam Sejarah. Bacalah Mazmur 135. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung di Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat, Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja orang Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga napas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang kuat, yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Peristiwa sejarah apakah yang ditonjolkan dalam Mazmur? Pelajaran apakah yang diambil dari pemazmur dalam hal ini? Mazmur 135 memanggil umat Allah untuk memuji Tuhan atas kebaikan dan kesetiaannya yang ditunjukkan dalam penciptaan dan dalam sejarah keselamatan Israel pada masa keluaran dan dalam penaklukan tanah perjanjian. Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya dengan memilih umat Israel sebagai milik kesayangannya. Milik kesayangannya menyampaikan hubungan perjanjian khusus antara Tuhan dan umatnya. Pemilihan Israel didasarkan pada kehendak Tuhan yang berdaulat, dan dengan demikian Israel tidak memiliki alasan untuk lebih unggul dari bangsa lain. Mazmur 135 ayat 6 dan 7 menunjukkan bahwa tujuan kedaulatan Tuhan bagi dunia tidak dimulai dengan Israel, tetapi dengan penciptaan. Oleh karena itu, Israel harus dengan rendah hati memenuhi perannya dalam tujuan keselamatan Allah untuk seluruh dunia. Penghitungan kembali perbuatan besar Allah atas nama umatnya berpuncak pada janji bahwa Allah akan menghakimi umatnya dan berbelas kasih kepada mereka. Penghakiman di sini adalah pembenaran Allah atas orang-orang yang tertindas dan melarat. Dalam Mazmur 9 ayat 4, Mazmur 7 ayat 9, Mazmur 54 ayat 3, dan Daniel 7 ayat 22. Janjinya adalah bahwa Tuhan akan mendukung tujuan umatnya dan membela mereka.
Jadi, Mazmur 135 bertujuan untuk menginspirasi umat Allah agar percaya kepada Tuhan dan tetap setia pada perjanjian mereka dengannya. Kesetiaan Tuhan kepada umatnya memimpin pemazmur untuk menegaskan ketidakberdayaan berhala dan supremasi unik Tuhan di dunia. Ketergantungan pada berhala membuat para penyembah mereka tidak berdaya dan putus asa seperti berhala mereka. Mazmur menunjukkan bahwa Allah harus dipuji sebagai pencipta dan juru selamat umatnya. Hal ini secara luar biasa disampaikan dalam dua versi pelengkap dari hukum yang keempat. Karena kuasa Tuhan dalam penciptaan dan sejarah tidak tertandingi di dunia, umat Tuhan harus selalu mengandalkan Dia dan menyembah Dia saja. Sebagai pencipta dan penebus kita, hanya Dia yang harus disembah, dan menyembah apapun atau siapapun adalah penyembahan berhala. Bagaimanakah kita bisa memastikan bahwa kita tidak memiliki berhala dalam hidup kita sendiri? Mengapa penyembahan berhala lebih mudah dilakukan daripada yang kita sadari? Demikianlah pelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, tolong kami ya Bapa, agar hari ini kami boleh lebih mengasihi Tuhan daripada apapun, sehingga kami boleh meninggalkan segala berhala yang tanpa sadar kami miliki. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin.